komitmen, waktu, dedikasi, waktu, biaya yang tidak sedikit, ya, ini luar biasa. Saya mau haturkan banyak terima kasih atas dedikasi yang ditunjukkan, diberikan oleh ibu-ibu semuanya, Sri Kandi. Semua kita tepuk tangan untuk Ibu Sri Kandi. Pengangkatan pelantikan ibu-ibu itu sekarang betul-betul tepat waktu. Karena juga hampir sama ya beberapa minggu setelah pengangkatan dari pengurus APEDNAS. Kenapa saya katakan tepat waktu? Karena sudah cukup banyak program-program dari pemerintah sekarang ini Prabowo Gibran yang sudah dimulai dan disoroti. Dan program-program dengan tujuan mulia, tapi kalau pelaksanaannya, implementasinya itu tidak diawasi dan dibina dengan baik, kita sudah lihat hasilnya bagaimana. Ya, kita tidak menutupi bahwa ada kekurangan-kekurangan. Tapi program yang tujuan mulia jangan dihentikan dan dirusak karena ada segelintir orang yang kurang baik mengurusnya. Program-program Prabowo Gibran banyak terletak dan di desa dan tujuannya adalah untuk memperbaiki nasib rakyat kita di pedesaan. Itu adalah tujuan dari Prabowo Gibran. Contoh ada program makanan bersih gratis. Itu idenya Pak Prabowo sejak tahun 2006. 20 tahun lalu. Waktu itu dia bicara sama saya cita-cita untuk memperbaiki kesehatan anak-anak yang waktu itu tahun 2006. 30% dari anak-anak balita di Indonesia terdapat ada kondisi fisik yang namanya stunting. 30% tahun 2006. 20 tahun lalu. Kemudian beberapa tahun kemudian ada data yang menunjukkan 38% anak-anak di Indonesia menderita kondisi stunting. So ini suatu janji kampanye Pak Prabowo Subianto sejak tahun 2009 waktu dia masih calon wakil presiden, dilanjutkan tahun 2014 calon presiden, dilanjutkan 2019 dan dilanjutkan 2024. Itu janji kampanye Prabowo Subianto bahwa anak-anak di Indonesia semuanya yang menghendaki akan dapat makanan yang bergizi gratis supaya kondisi yang sangat-sangat berat yaitu stunting kita bisa tanggulangi. Namun dalam perjalanan programnya terdapat ada penyelewengan, penyimpangan, bahkan ada yang merusak citra dari program yang mulia ini. Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil, kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan. Maka peran serta partisipasi ibu-ibu Sri Kandi itu semakin penting untuk memberikan pembinaan, memberikan pendampingan, dan memberikan pengawasan terhadap program-program, semua program pemerintah yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Itu adalah tugas mulia yang diberikan kepada ibu-ibu Sri Kandi Jaga Desa. Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan. Program MBG. Selain dari program MBG ada program yang sangat mulia, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Saya lihat malam ini kita hadir Pak Wamensos, Pak Agus Jambo,
beliau hadir. Terima kasih Bapak bisa hadir. Maaf tadi saya lupa menyapa Bapak tadi. Koperasi Desa Merah Putih tujuannya juga mulia. Untuk agar bisa desa-desa itu bisa lepas dari ikatan dengan para tengkulak yang sudah menjadi penyakit di seluruh Indonesia sejak bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Tujuannya adalah memberikan fasilitas, apa itu cold storage, alat-alat pendingin, apakah itu nanti ada truk pengangkutan, apakah itu nanti ada gerai-gerai yang memberikan obat-obat dalam supaya dengan harga yang terjangkau. Itu tujuan mulia dari Koperasi Desa Merah Putih. Yang kita harus hati-hati Pak Wamen, penyimpangan-penyimpangan. Saya sudah dengar, saya sudah banyak dapat laporan, sudah ada indikasi penyimpangan Pak Wamen. Maka saya titip, ya Pak Wamen, pengawasan harus sangat ketat. Pak Wamen nanti dibantu oleh Sri Kandi jaga desa. Saya lihat ibu-ibu, emak-emak yang akan jaga dan mengawasi dan mendampingi program-program pemerintah, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai tujuan mulia, jangan sampai program yang bagus sekali itu dirusakin dengan setan-setan dan hamba iblis di seluruh Indonesia. Di mana ada tujuan mulia, program bagus, iblis datang. Setan-setan datang. Saya orang beriman, saya kira semua kita beriman, kita percaya ada roh-roh gelap yang ada di atas kita, mungkin masuk ke kita, menyusup ke kita, menggoda kita. Ini kita harus hati-hati. Ada program satu lagi namanya Sekolah Rakyat. Dibina, dipimpin, dipandu oleh Kementerian Sosial. Itu juga sama, Sekolah Rakyat. Tapi saya dengar Pak Wamen ada juga yang mulai menggoyang dan mulai menggoda pengurus-pengurus dari Sekolah Rakyat ini. Tujuannya adalah untuk berikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga yang paling miskin di Indonesia ini. Tahun lalu saya dipanggil Presiden ke istana bicara mengenai anak-anak yang dari keluarga yang sangat miskin. Pak Prabowo cerita sama saya, ditemukan seorang anak umur berapa tahun, namanya Naila. Naila ini dari 3 bersaudara dan seorang ibu. Ibunya ditinggal oleh suaminya. Ternyata ada banyak bapak-bapak yang brengsek di negara kita ini.